Halo Sobat Tani, kita berjumpa lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Kalau yang lama namanya Loka Penelitian Sapi Potong. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan dulu dengan Bapak peneliti dan Bapak KTU. Yang pertama, monggo diperkenalkan Bapak. Ya, perkenalkan saya Jauhari Effendi dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Ruminan Siap Besar. Sebelumnya kami berkiprah di penelitian, tapi terhitung sejak pertengahan Februari institusi kami sudah beralih menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Mungkin itu perkenalan kami. Baik, terima kasih Sobat Tani yang saya banggakan. Kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak kita yang ada di sebelah, Bapak Jauhari, Bapak KTU. Monggo Pak KTU memperkenalkan diri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator tata usaha di BSIP Ruminan Siap Besar Gratis. Nah, dan kami adalah yaitu tentang penatausahaan, kemudian kepegawaian, BMN dan keuangan. Nah, ini mengkoordinasikan untuk mengawal, mensupport dalam kegiatan yang akan diselenggarakan di BSIP tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mayar. Halo Sobat Tani yang saya banggakan. Ya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah mempunyai tupoksi, yaitu memberikan pelatihan terhadap peserta, baik aparatur dan non-aparatur. Kebetulan di Balai Pelatihan Peternakan Batu, salah satu ikonnya adalah di ternak ruminansia. Dalam hal ini adalah sapi perah. Sapi perah sejak awal berdirinya tahun 77-78 yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kerajaan Belanda, yaitu kita diberikan expert sampai tahun 1984. Nah, kami di divisi ternak ruminansia mengelola ada 4 jenis, yaitu sapi perah, sapi potong, kambing perah, dan kambing potong. Ini semuanya adalah sarana prasarana untuk proses pembelajaran para peserta yang melakukan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Nah, itu Sobat Tani yang kami informasikan bahwa tupoksi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah melakukan pelatihan terhadap aparatur dan non-aparatur. Demikian Sobat Tani yang saya banggakan. Kami persilahkan Bapak Jauhari. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ingin dipertanyakan. Silahkan Pak. Ya, mohon maaf Pak Arifin. Jadi sebetulnya antara BBPP Batu dengan kami ya waktu itu masih Loka Penelitian Sapi Potong sudah terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Betul Pak Arifin. Jadi
kami juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pihak BPPP Batu yang beberapa kali melakukan kegiatan praktek di institusi kami, yang mana hal itu tidak hanya bagi peserta praktek tetapi bagi kami juga menambah wacana dan wawasan. Karena bagaimanapun juga antara BPPP Batu dengan kami ini ada link harmonisasi kegiatan institusi yang mungkin dari kedua belah pihak ini bisa saling melengkapi. Ya, jadi memang selama ini kami Loka Penelitian Sapi Potong masih waktu itu di bawah Badan Litbang Pertanian memiliki tusi utama melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas sapi potong, yang mana konsen kami itu di sapi potong lokal. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Loka Penelitian Sapi Potong itu memiliki cukup besar populasi sapi potong lokal, kurang lebih 1.000 ekor, di mana ada 3 komoditas utama yang jumlahnya cukup besar di sini. Yang pertama adalah PO, yang saat ini sudah kami hasilkan hasil pemuliaannya dengan nama Pogasi. Pogasi itu peranakan unggul grati hasil seleksi. Ya, jadi ini hasil pemuliaan dari teman-teman peneliti terdahulu, sehingga dihasilkan sapi Pogasi yang secara karakteristiknya juga sedikit berbeda dengan PO pada umumnya, di mana PO Pogasi ini, sapi Pogasi ini memiliki salah satu karakteristik yaitu adaptif untuk dibudidayakan di daerah yang secara sumber daya alam pakannya terbatas. Di sapi-sapi kami insya Allah untuk Pogasi itu sudah terlatih bisa berkembang, survive, dan bahkan bisa berkembang biak di daerah-daerah yang bahan pakannya terbatas atau di daerah marginal. Itu Pak Arifin sedikit terkait dengan kantor kami. Baik, terima kasih informasinya. Ini Sobat Tani yang saya banggakan. Nah, ini Pak Johari, setelah mandat dari BSIP Grati ini berubah, kira-kira apa program selanjutnya Pak, atau rencana yang akan dilakukan di BSIP ini Pak, ya, terkait dengan kerjasama yang bisa kami lakukan selama ini sebagai mitra ya, sebagai mitra kerja kami. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, jadi setelah kami menjadi badan standarisasi, maka otomatis tugas utama kami adalah melaksanakan kegiatan standarisasi instrumen yang ada di institusi kami, ya. Baik. Jadi yang utama tentunya adalah ternak, karena kami memiliki ternak sapi potong yang sudah lama eksis di institusi kami, itu yang akan distandarisasi, ya. Baik itu terkait dengan performan secara produksi maupun diproduksinya. Iya. Kemudian insya Allah kami juga nanti akan mendapatkan tambahan komoditas ternak ruminansia baru, yaitu sapi perah dan kerbau, dan saat ini masih kami sedang dalam progres negosiasi dengan institusi Balitnak, di mana sapi perah dan kerbau sebelumnya ada di Bogor di Balitnak itu, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan sudah harus menerima kedatangan 2 komoditas baru itu, dan akan juga kita lakukan standarisasi. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping ternak, karena ini adalah
instrumen pertanian, maka ada beberapa banyak instrumen yang juga harus kita standarisasi, Pak Arifin. Baik. Terutama adalah terkait dengan pakan. Iya. Ya, kita harus standarisasi juga, terutama terkait dengan kandungan nutriens, baik itu untuk sapi potong, Iya. untuk sapi perah maupun kerbau. Baik. Kemudian sistem perkandangan juga harus Iya. kita standarisasi. Iya. Jadi yang adaptif untuk sapi potong seperti apa, Iya. untuk sapi perah seperti apa, untuk kerbau juga seperti apa. Baik. Ya. Ya, ngomong-ngomong Pak Johari, bahwa terkait dengan persiapan untuk ditempati ternak ruminansia sapi perah, di Grati ini mempunyai spesifikasi hawa panas ya, Ya. temperatur panas. Nah, di sisi lain sapi perah ini membutuhkan atau hidupnya perlu dengan hawa dingin atau temperatur dingin. Nah, ini bagaimana solusi ke depannya, Pak Johari? Ya, jadi memang itu menjadi diskusi kami, Pak Arifin, Iya. terkait dengan komunitas sapi perah, karena sebagaimana tadi yang sudah disinggung bahwa sapi perah itu memang secara habitat Iya. itu lebih cocok untuk daerah menengah ke atas ya. Iya, Sementara betul. sebagaimana kita ketahui, Grati ini termasuk salah satu wilayah dataran rendah Iya. yang mungkin untuk sapi perah dalam tanda kutip kurang cocok. Iya. Tapi bagaimanapun juga, karena itu sudah menjadi mandat yang diberikan oleh BSIP Pusat, maka kita akan melakukan modifikasi teknologi nantinya, Iya, Pak Arifin, betul sekali. untuk sapi perah itu. Iya. Jadi bagaimana cara supaya sapi perah yang ada di BSIP Ruminansia Besar itu juga memiliki produktivitas yang cukup tinggi, ya, walaupun tentunya. tidak menyamai produktivitas di lokasi sebelumnya. Iya. Atau bisa juga ada alternatif kedua, barangkali nanti sapi-sapi perah yang akan kita datangkan itu kita carikan sapi-sapi perah yang memang berasal dari wilayah dataran rendah. Ya, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan manajemennya ke depan. Mungkin Baik. itu. Iya. Pak Mayar, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Mayar. Sobat Tani yang saya banggakan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Mayar selaku KTU yang ada di BSIP Terkait Grati institusi Pasuruan. kita. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Arifin bahwa kami itu terutama persiapan adalah persiapan ini sarana dan saran dan prasarananya itu kita sudah mempetakan di area timur itu yang namanya kandang apa Pak itu? Kandang Mariono, Kandang Sujana. Kandang Sujana. Di sana itu rencananya sudah disiapkan untuk area sapi perah. Kemudian ada lahan yang yang masih luas di depannya di sebelah timur itu. Itu nanti sekarang masih bagian rawa-rawa, belum terkelola. Insya Allah nanti di land clearingnya, kemudian nanti dibuat di sana untuk pendukungnya, mungkin untuk cooling unit pengelolaannya. Nah, kemudian yang di belakang sana itu ada lahan pengganti tol yang dulu lahan di depan kita itu kena jalan tol. Kemudian kita dapat penggantian seluas 1,4 hektar. Nah, di sana kita persiapkan untuk area perkandangan kerbau. Sehingga alternatif ini untuk menjawab bahwa kita sudah mempunyai kesiapan secara sarana dan prasarana. Dan hari-hari ini kita kemarin sudah mendiskusikan tim teknis dengan perencana, dan kemarin kita mengundang mengundang penyedia untuk membuat plan untuk apa kita dua lahan ini ke depannya, dan sehingga nanti untuk pengusulan penganggarannya, karena bagaimanapun itu adalah terkait dengan kesiapan anggaran yang akan digelontorkan oleh
BSIP pusat. Nah, mungkin demikian. Informasi yang baik, sobat tani yang saya banggakan. Ini informasi yang kita dapatkan dari Bapak KTU terkait dengan rencana perubahan besar-besaran yang akan dilaksanakan di BSIP Grati Pasuruan ini. Dalam hal ini akan kedatangan ternak besar, ternak ruminansia besar, sapi perah dan kerbau. Perlu kami informasikan di sini, Bapak Jari, Bapak Mayat, bahwa sapi perah ini memang membutuhkan penanganan yang intensif sekali, beda dengan sapi potong. Ya, karena sapi perah ini yang spesifik adalah ada proses pemerahan. Ya. Nah, proses pemerahan ini dilakukan dalam satu hari 2 kali, pagi dan sore. Selain proses pemerahan, harus ada penanganan susu hasil pemerahan. Nah, karena spesifik dari air susu, penanganan air susu ini membutuhkan perlakuan khusus agar supaya tidak cepat rusak, karena tidak bisa dibiarkan pada suhu udara biasa. Maka harus setelah diperah, kemudian ada penanganan khusus, disimpan dalam ruang pendingin. Nah, sebelum disebarkan ke konsumen. Nah, selain itu mungkin kedepannya juga akan diproses menjadi bahan olahan yang siap saji. Demikian, nah, sobat tani yang saya hormati. Nah, terkait dengan budidaya sapi perah, tadi saya sampaikan bahwa pemeliharaan memang harus intensif ya. Kenapa? Boleh dikatakan pengawasannya atau penanganannya 24 jam, Pak. Kenapa seperti itu? Ingat bahwa manajemen sapi perah ini di mana setiap tahun dia harus melahirkan. Setelah melahirkan baru menghasilkan air susu. Nah, pengaturan kelahiran ini harus benar-benar tepat waktu agar supaya jarak melahirkan dari pertama dan kedua ini tidak terlalu panjang, akan merugikan. Dan supaya ternak yang kita pelihara ini mempunyai produktivitas tinggi, maka harus diperhatikan manajemen. Pertama adalah bibitnya, kemudian pakannya, perkandangannya, selanjutnya adalah manajemen reproduksinya yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana ternak ini bisa melahirkan setiap tahunnya. Ini sobat tani yang penting perlu kita pahami bersama bahwa pemeliharaan sapi perah itu memang memerlukan penanganan khusus yang lebih intensif daripada sapi potong. Demikian sobat tani. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Jari atau ya. Bapak Maya. Ya, baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi kami bukan bertanya, mungkin merespon apa yang tadi Pak Arifin sampaikan terkait dengan penanganan sapi perah yang nantinya akan menjadi mandat di institusi kami. Siap. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya itu Pak Arifin, baik terkait kandang sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mayar, maupun sarana prasarana lainnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, barangkali nanti kami juga harus melakukan semacam studi banding lah. Baik. Bisa juga nanti ke BPPP. Jadi mohon kesiapan teman-teman di BPPP untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pemeliharaan sapi perah. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana tadi Pak Arifin sampaikan, sapi perah itu kuncinya adalah di calving interval. Betul sekali. Kalau calving intervalnya panjang, maka produksi susunya otomatis akan berkurang, berdampak. Jadi itu mungkin respon kami. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan 2 komoditas itu akan semakin meningkatkan kinerja kantor kami, juga jalinan kerjasama dengan beberapa institusi akan semakin intensif lagi, termasuk juga
dengan BPPP yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Baik Sobat Tani, kita lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan kegiatan budidaya ternak ruminansia. Sobat Tani yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa ternak ruminansia khususnya yang saya informasikan ini di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu ini mempunyai 3 jenis ternak ruminansia besar dan sedang. Ternak perah khususnya ini yang akan saya sampaikan. Tentu manajemen pemeliharaan ternak perah atau sapi perah ini membutuhkan waktu yang lebih rumit atau waktu yang lebih panjang dibandingkan pelihara sapi potong, di mana kegiatan pemeliharaan sapi perah ini membutuhkan perhatian khusus, boleh dikatakan sampai 24 jam. Hal ini terkait dengan kegiatan antara lain harus melakukan pemerahan, kemudian perawatan pedet, di mana pedet ini tidak menyusul langsung ke induknya, tapi harus diberikan susu oleh petugas. Kenapa hal ini dilakukan? Karena pedet ini merupakan calon atau bibit sapi yang dipersiapkan untuk mengganti induknya. Yang pertama. Yang kedua, dengan budidaya sapi perah ini, Sobat Tani perlu Anda ketahui bahwa setiap hari peternak bisa mendapatkan uang cash, ya, di mana air susu yang diperah ini bisa dijual langsung. Beda dengan sapi potong, harus menunggu penggemukan atau kelahiran sapi. Dan sapi perah ini membutuhkan perhatian khusus tentang reproduksinya. Kenapa? Setiap tahun harus melahirkan. Kalau sapi perah tidak melahirkan, tidak menghasilkan air susu, ya. Nah, dalam hal ini manajemennya berbeda. Sehingga dikatakan tadi perlu perhatian 24 jam. Hal ini terkait dengan bagaimana sapi itu harus melahirkan setiap tahun, kemudian harus birahi, dikawinkan, bunting, selanjutnya melahirkan. Nah, ini maka membutuhkan pengetahuan dan khususnya tentang recording, ya. Nah, recording ini untuk melihat bahwa sapi yang kita pelihara ini masih produktif atau tidak. Bahkan recording bisa mengevaluasi apakah ternak kita ini masih layak nggak dipelihara apa enggak. Nah, dengan demikian maka pemeliharaan sapi perah ini benar-benar bisa menguntungkan. Demikian Sobat Tani, sampai berjumpa di Double Talk periode berikutnya. Terima kasih.